itu ngapain ada kamu di ulang tahun? Gak usah lah. Malah gue jadi bete kan pas kemarin bener-bener Tuhan kasih, nih gak ada bini lo pas ulang tahun lo. Gak enak ya rasanya, gila gue nyesel banget ngomong gitu. Gue gak mau. Jangan-jangan. Tapi ternyata di hari kedua gue ngerasa enggak. Gue punya Tuhan, gue punya cinta dari teman-teman gue. Udah makin gila, Bim. Lo tau gak sih ada orang gigit perawat kan? Kenapa gue gak boleh pulang-pulang sih gitu? Si pasiennya mungkin gregetan kali ya, dia gigit si perawatnya. Itu sampai datang loh perawat, dokter dan segala macam. Ayo Pak, dilepasin. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Iya, Pandika Tech. Lo nangis ya, Bim? Enggak. Ini enggak? Enggak. Sekarang enggak, kemarin iya. Sekarang enggak, kemarin iya. Loh, kemarin kenapa lo nangis? Dia ulang tahun gue di sana. Iya, Nah, dia di Bima ulang tahun kan gue di sana. Bentar. Apa pas lo ulang tahun? Kenapa? Pas Bima ulang tahun kan gue masih di karantina. Iya. Ya waktu pas gue ulang tahun tuh gue udah bilang malamnya udah saya nggak usah video call, ntar kita sedih gitu. Udahlah, santai aja nggak apa-apa kok. Gue tidur tapi nggak bisa tidur. Akhirnya gue nonton Kingdom kan. Yo, keren abis. Series yang lu. Iya, gue main jadi buku catatannya yang ditulis terus. Lu jadi zombinya. Iya, lu jadi zombinya. Terus? Dan tuh, gue pas tidur ngeliat kiriman video dari dia ngedit video yang ya footage perjalanan kita pakai lagu segala macam. Itu mewek lah, gue nggak berhenti langsung gue keluar mata dulu. Itu hadiah lo? Jadi gue berpikir kepanikan gue tuh bisa ngebuat visual gue tuh jelas banget di kepala gue kayak, aduh, jangan dia nggak pulang nih, sakitnya parah, jangan gitu, Sampai akhirnya kayak hati kita faith, oh iya, gue harus percaya doa. Kalau nggak gitu lagi tuh fear-nya gede gue. Iya sih. Cuma kan yang lain terdampak banget kalau bentar tadi pertanyaan gue adalah itu hadiah ulang tahun lo dari Andrea video. Iya. Hadiah ulang tahun Andrea dari lo? Hadiah ulang tahun dari gue. Iya. Hidup gue udah buat dia, apalagi. Iya, tapi kan ya masa ulang tahun lalu sama tahun ini sama hadiahnya. Gue ngerasa gue tuh bisa ada di rumah itu udah hadiah yang luar biasa banget. Gue bisa perayain ulang tahun gue sama orang yang gue sayang gitu. Ini nih satu yang mesti lu tahu. Ini tadinya mau gue keluarin di vlog gue, cuman gue lupa nyebut. Jadi gue gue keluarin di vlog lo aja nih. Apa? Tahun lalu gue ulang tahun. Gue berharap dikasih kayak sesuatu nih, kayak kado nih atau surprise nih. Dia tidur bro. Dia lupa. Dia tidur nggak ngucapin gue. Iya. Aku tidur besok pagi doang kayak sayang happy birthday ya. That's it. Kayak gue bilang gue benci banget nih, kayak masa ulang tahun gue gitu doang. Gue bilang gue bete. Gue tuh ngomong kalau gitu mah ngapain ada kamu di ulang tahun aku, mending gak usah sekalian. Kejadian tuh kemarin. Kayak gue aduh, tahun ini pas gue hati-hati omongnya. Gue hati-hati banget nih. Makanya pas kemarin pas yang nggak ada, gue minta, aduh Tuhan, gue pengen ulang tahun gue tahun depan. Andrea ada di rumah dan dia ngasih mobil sport. Anjir, sampai Andrea ulang tahun di rumah itu keren. Dia kasih mobil sport, anjir. Brompton biar sehat. Tapi yes, aduh, gue gak ngerti sih jadi hidup. Tadi dia gue mau ngeluarin di gue tuh, jadi kata-kata itu kayak gue ingat banget tahun lalu kayak, ya itu kalau gitu ngapain ada kamu di ulang tahun, gak usah lah. Malah gue jadi bete kan pas kemarin bener-bener Tuhan kasih, nih gak ada bini lo pas ulang tahun lo. Gak enak ya rasanya, gila gue nyesel banget ngomong gitu. Gue gak mau. Iya sih. Nah dia banget buat gue. Kalau ini gue juga denger dari Andrea nih, gue pengen tahu cerita lebih jelas, tapi gue nggak nanya waktu itu. Kesehatan mental. Jadi si Andrea pernah cerita sama gue cuma sedikit. Itu orang-orang di tempat dia dirawat itu udah makin gila, Bim. Lu tau gak sih ada orang gigit perawat kan? Iya. Ada yang rokok kan? Iya, ada yang ngerokok, ada orang gigit perawat. Tapi yang gigit perawat tuh gue belum denger ceritanya loh. Jadi orang-orang tuh semakin stres tuh gimana sih? Jadi itu kan kita itu kan kalau di Wisma Atlet itu kan kita dikasih satu unit ada berdua nih orang-orangnya. Nah kita tuh masih bisa jalan di koridor, masih boleh kayak ke rooftop buat jemuran gitu kan. Nah
nggak ngerti kenapa si pasiennya ini itu kayak masih badung, kayak gue udah sehat, dia mungkin ngerasa kayak gue udah sehat nih, gue nggak ngerasain apa-apa, kok kenapa gue nggak boleh pulang sih gitu. Perawatnya udah nggak jelasin segala macem gitu. Mungkin dia nggak terima atau gimana, sampai akhirnya si pasiennya mungkin gregetan kali ya, dia gigit si perawatnya. Itu sampai datang loh perawat, dokter dan segala macam, ayo Pak dilepasin gitu. Nah gue bisa tahu kejadian itu, gue habis ronsen. Jahat jadi gue banget bisa loh. lihat mata kepala gue sendiri, si perawat itu sampai duduk di lantai, digigit tangannya sini tuh digigit. Itu parah banget. Dan besokannya gue tanya, dok gimana perawat yang kemarin digigit? PDP. Akhirnya dia jadi PDP, harus karantina selama 14 hari. Gila. Karena dia ada res di tangannya gitu. Iyalah, itu pasti kan nular kan lewat cairan, apalagi sampai berdarah, kebuka. Nggak berdarah, cuman kayak ada cap giginya itu loh. Jadi dokter sama perawat lain di sana pikir daripada ada apa-apa, mendingan langsung dikarantina perawatnya. Gila ya. Kasihan dan dikasihan lagi, kita belum tahu tuh kondisinya si perawat itu adalah benar-benar perawat atau orang-orang yang Relawan. volunteernya itu loh, bukan Iya. relawan. Iya. Ya gila ya. Itu yang paling gila atau ada yang lebih gila lagi dibanding itu kejadiannya? Paling gila sih yang gue tahu. Jadi selama kemarin gue di sana, satu ada orang marah-marah, pokoknya minta pulang, teriak-teriak pokoknya. Terus kedua ada yang ngerokok di depan jendela, gitu. Sampai akhirnya Laki-laki, ini Gue laki-laki. nggak habis pikir sih. Terus lagi sakit, itu kan saluran pernafasan kan yang kena sama si COVID itu. Iya, iya. Dia masih dengan santai rokok di depan jendela tuh, yang ada di dalam pikirannya dia tuh apa gitu. Dan di kamar lagi, di kamar rawat. Iya, Di kamar kan? Di unit ya, Di unit ya kan? Iya kan? Dipikir apartemen gitu kan, apartemen dia, terus dia bisa ngerokok nyantai sambil dirawat. Anjir. Terus apa lagi? ya. Jadi yang gue garis bawain adalah gimana, satu, kalau yang kena itu orang-orang yang buta informasi. Yang Iya. kedua adalah orang-orang yang emang nggak aware sama sekali. Ya. Nomor tiga adalah orang yang emang nggak mau ditolong gitu. Jadi ada yang emang buta informasi, adalah contohnya kayak benar-benar nggak tahu emang Iya. COVID itu seberbahaya itu ya, atau emang Iya. COVID itu emang bisa menimbulkan kematian ya, Iya. karena dia nggak nonton TV, dia nggak Iya. nonton acara-acara lo gitu kan. Iya, J. Terus orang kedua adalah orang-orang yang emang kayak apa, yang kayak bebal dan nggak mau ditolong gitu, kayak udah tahu udah lagi di rumah sakit perawatan, kok lu nggak percaya aja ya sama tenaga medis ya, masih aja lu pakai persepsi lu sendiri gitu, yang which is jelas persepsi lu salah. Orang kita udah pakai swab, udah pakai rapid test segala macam, lu masih positif ya, lu ikutin prosedur yang dijalani aplikasi pemerintah sama rumah sakit dong gitu. Iya. Nah, itu kenapa yang kemarin gue bilang betapa pentingnya lu harus punya faith, punya keyakinan bahwa lu bisa Sembuh. lu Iya. bisa sehat. Kalau lu nggak punya faith itu jadi kayak apa ya, lu nggak bisa berpikiran rasional gitu loh, jadi kayak lu hidup di pikiran lu sendiri. Jangankan pasien, gua aja di rumah gitu, Iya. apalagi pasien. Iya. Kalau lu di rumah, gue pengen tahu apa yang lu lakukan tiap hari di masa mana-mana di mana lu hopeless kan, lu kayak merasa gue nggak bisa ketemu bini gue padahal harus ketemu di bini gue, tapi juga bini gue sekarang lagi perawatan di rumah sakitnya lagi tidak kondusif, harus pindah lagi. Terus gimana lu? Apa yang jadi pegangan lu tiap hari? Gue sih bersyukur banget ya, karena gue punya sahabat-sahabat yang hebat banget yang bisa bantu gue secara mental, dan support itu banyak banget. Gue nggak bisa nyebutin satu-satu, cuman kayak contohnya salah satunya lu ngajak ngobrol, ngajak main misalnya, main PS yuk. Itu tuh Lu nggak main? meaningful. Serius. Yeah. Terus ada kayak Mes, terus kayak ada si Joe Franz, ada pokoknya sahabat-sahabat gue yang tiap hari nelfon, WhatsApp, cuman udah makan belum, lu lagi ngapain, lu kayak itu tuh ngebuat gue kayak oh ya, kayak healing sendiri gitu. Lu masih ada orang lain yang bisa diajak ngobrol sama kamu. Dan itu yang gue transfer juga energi itu ke Andrea, karena gue harus transfer energi baik itu ke Andrea kan, kayak tenang aja sayang, everything's gonna be okay. Bayangin kalau gue aja sendiri udah lebih kalut daripada dia gitu, jadi gue nggak bisa nenangin dia, walaupun sebenarnya di balik itu gue kadang masih nangis juga, masih panik juga gitu. Tapi ya gitu, harus ada energi lain gitu yang ngebantu gue. Plus
gue banyak konsultasi, gue ngobrol sama temen gue Pastor Alfi, jadi kayak apa sih Pastor Bang yang mesti gue lakuin, ya lu doa. Kata-kata faith over fear itu dari mulut dia, itu yang langsung buat gue kayak iya, gue sama Andrea punya Tuhan, kok gue mesti takut banget. Iya, Tuhan kasih rencana ini buat kita sama Andrea. Orang-orang sampai ada followers gue yang bilang, Bang inget nggak, Abang pernah ngomong di vlognya Andika sama Usi bilang kalau rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana manusia. Gue langsung kayak iya ini rencana Tuhan sih, udah gitu aja deh kayak oke, ini rencanamu Tuhan, jadi engkau yang taruh kita di sana, engkau juga akan mengeluarkan kita dari sana dengan segala kebaikan yang engkau taruh nanti di masa depan seperti apa. Iya. Lu religius ini nggak di rumah sakit? Gue emang seperti ini sebenarnya, cuman kan orang nggak tahu karena tampilan gue tatoan, urakan, sebenarnya gue emang segini, gue emang begini. Kalau Andrea lu bahkan kalau kita ke gereja ada temen gue kayak Roy Ricardo gitu kan. Iya. Tumben gereja. Biasanya emang ke gereja. Iya benar. Ya emang tampang baik aja sih. Lu mah badannya security tapi hati lu Hello Kitty, yakin banget gue. Emang banget. Emang banget. Aku gak percaya bro kalau gue ngomong Tuhan kayak lu baru tobatnya sekarang sih. Enggak sih, gue emang percaya Tuhan, tapi emang mungkin dari casing gue gak terlihat aja bagus kalau Tuhan bisa pakai gue sama Andrea untuk jadi kesaksian. Gue bahagia sih dengan itu. Oh, gue seneng karena banget. Kan setiap prosesnya emang segala satu proses kan nggak ada yang menyenangkan kan. Proses tuh emang pasti menyakitkan gitu. Tapi kalau lu naik kelas kan lu mesti belajar, lu mesti ujian dulu. Baru lu lulus dan lu naik kelas. Mungkin ini ujian lewat sama Andrea sama gue. Iya, gue seneng mungkin banget. Orang kayaknya kayak yang ujiannya kan di Andrea yang sakit. Lu nggak tahu gimana menderitanya gue di rumah tanpa Andrea, itu ujian banget. Gue bisa naik kelas kalau misalkan Bimo nggak support gue juga, ya kan? Dia malah panik, gue ya panik, jadi malah berantakan. Karena dia yang support gue dengan segala macam caranya dia, sampai akhirnya gue bisa survive sekarang. Ya, ini semua berkat dia. Gue tuh subuh-subuh kayak nganterin makan ke Andrea. Kalau sekarang nih kayak gini, mana pernah gue romantis bro, kayak kamu aja lah. Kalau gue tuh tiba-tiba kemarin kayak lu butuh apa, subuh-subuh tuh gue ada nganterin makan ini segala macam. Oh ya? Oh, that's sweet. Subuh-subuh lu nganterin makanan ke rumah sakit? Gue nganterin makanan ke rumah sakit, terus akhirnya gue siapin baju-baju gue, Bet. Yang dia gak pernah, dan akhirnya dia bisa rapiin baju gue, siapin barang-barang yang gue perluin. Dia ternyata bisa. Gue bawa koper, bawain makanan, bawa beli buah di All Fresh segala macem buat Andrea sama temen sekamarnya. Jadi kayak dia sweet banget pokoknya kemarin pas gue sakit. Ya gue balik ke masa Bimo zaman pacaran. Terus FaceTime sama gue tuh sampai gue ketiduran. Oh iya? Gitu. Dia nemenin gue sampai tidur, walaupun dia nggak bisa tidur juga, tapi berusaha nemenin gue supaya gue tenang, supaya gue bisa istirahat gitu. Wow. Kalian gue ngelakuin itu. Wow, berarti gini. Spesial kemarin aja. Sekarang pertanyaannya bisa gue ngelakuin itu lagi? Nggak bisa. Sekarang adalah saatnya dia nyenengin gue. Sekarang udah nggak bisa lagi. Gue balik jadi gue lagi. Gue tuh senengnya bukan seneng, kayak gue terharu banget ternyata pas kemarin gue tinggal ya, dia tuh bisa masak sendiri, bisa bikin sarapan sendiri, bisa bikin pancake, dan akhirnya gue pulang dibikin pancake sama dia dan ternyata enak. Oh iya. Sebelum gue nikah kan gue bikin masakan sendiri, gue masak sendiri di rumah kan gue cuma sendiri kan. Pas udah nikah gue jadi itu needy gitu kayak sayang ituin dong, ini dong apa bikin itu. Pas dia nggak ada kayak oke, gue mesti riset lagi ke zaman gue dulu, aku sendiri nih. Masih ada ternyata, masih ada. Aduh, gue speechless sih. Aduh, kalian tapi keren banget. All the credits gue bukan buat gue sih, beneran buat Andrea, karena di tengah kekurangannya dia, ketakutannya dia masih, bayangin ya, gue tuh kalau di posisinya dia, mungkin kalau Tuhan taruh gue kemarin sakit, gue satu kerjaan gue udah marah-marah, panik, bingung. Tapi Andrea dia sakit bro, dia bikin kata-kata bagus, dia share ke publik. Iya lo, bener lo. Guys, yes. Dia declare ke publik. Kedua, dia masih bisa kerja sama kita bisa untuk galang donasi. Yes. Kalau gue jadi dia kayak masih mikirin gituan, gue bilang, lo yakin lo sanggup? Nggak apa-apa, aku mau bantu. Menurut gue, teman-teman gue aja bilang, itu Andrea tuh di sana sakit atau enggak ya? Gue nggak tahu, cuman yang jelas Tuhan taruh dia di sana punya maksud, mungkin salah satunya itu. Iya, benar-benar. Iya, jadi ya, orang sekarang suka aneh. 700 hampir 600. Wow. Tapi dan udah lumayan realisasi kok, udah kemarin udah kayak sebagian
rumah sakit udah kayak APD, masker dan segala macamnya, sama sebagian kita kayak beliin sembako buat dikasih kayak driver ojol, terus kayak homeless atau orang yang di pinggir jalan gitu sih. Dan masih proses, sekarang belum selesai itu semua. Belum selesai. Jadi kalau gue kan pas sakit kayak, udah gue maunya tidur aja minum obat, nih ngapain nih? Kalau dia enggak bro, dia masih bisa mikir kanan kiri, mesti ngapain gue? Dia bikin olahraga, gue. Oh, rumah sakitnya ada kekurangan ini itu. Oke, gue akan bikin kerjasama sama satu organisasi, satu yayasan untuk ngebantu rumah sakit yang berkaitan atau rumah sakit lain yang membutuhkan atau orang-orang lain yang membutuhkan. Oke, ternyata ada pasien yang seperti ini, gue harus dari sudut pandang pasien tersebut untuk ngasih jawaban. Buat gue kayak, gila lo masih bisa mikirin gitu. Gue sih gue udah hands up. Iya gila ya. Jadi kalau misalnya gue tanya, apa obat yang paling mujarab buat lo sampai lo sembuh? Karena gue tahu lo menjelang akhir-akhir itu lo jarang minum obat kan, karena komplikasi kan. Berarti kalau gue tanya, apa obat paling mujarab buat lo sehingga lo sembuh? Obat itu support dari lingkungan teman, bimo, keluarga. Itu support paling utama kan, bikin mood gue jadi bagus kan, kayak bikin gue happy, gue bisa ngelakuin banyak aktivitas kayak olahraga, bisa ngobrol sama orang lebih enak, gue bisa coba sharing sama orang-orang, masih banyak yang bisa gue lakuin di saat mood gue bagus. Gue sempat baca salah satu artikel bagus deh, jadi segala macam virusnya, gue juga ngupload di Instagram gue, jadi salah satu sutradara di luar itu dia ngupload virusnya tuh bukan COVID-19, tapi virusnya tuh fear. Jadi obatnya tuh apa? Vaksinnya kan belum ditemuin. Vaksinnya mungkin akan ditemuin, mungkin vaksinnya sudah ditemukan, tapi akan lulus uji dan lain-lain sekitar 18 bulan ke depan. Tapi vaksin dari segala ketakutan itu adalah cinta, bro. Dia bilang, love. Vaksinnya tuh love. Jadi lu sebisa mungkin spread your love untuk orang-orang yang lagi kena, lagi ketakutan, lagi paranoid. Jadi emang harus ngerubah fear-nya itu cuma jadi waspada. Kalau waspada, lu masih bisa berpikir sehat. Tapi kalau lu udah takut, gue ngalamin banget takut sampai badan gue dingin, parno, kayak jangan-jangan gue sakit leher nih, jangan-jangan gue flu nih. Iya. Batuk parno. Gue positif, gue nggak rasain itu kayak gue, jangan-jangan. Tapi ternyata di hari kedua gue ngerasa nggak. Gue punya Tuhan, gue punya cinta dari teman-teman gue pasti bisa survive kalau lewatin ini. Dan gue harus transfer ini ke Andrea. Dan terjadi, bro. Iya. Dan ini yang ngelakuin sama orang-orang di luar sana juga untuk mungkin ada keluarganya. Nah, COVID itu jangan ditinggal, jangan lu cuekin gitu. Kasihan, harus disupport justru. Iya. Ya, yang sekarang terjadi kan kita sakitnya double-double ya. Sakit virusnya iya, sakit ketakutannya iya, hopelessnya juga iya. Karena orang-orang mengkucilkan, menstigma, bahkan yang mati aja bro. Itu sampai nggak ada yang mau, maksudnya bukan nggak ada yang mau ya, banyak yang kemudian menolak kan untuk dimakamin. Itu menurut gue kayak, oh my god. Terus gue merasa kayak, apakah dunia ini udah seperti ini gitu, kacaunya, sampai kita tuh separanoid itu. Ya kalau menurut gue itu tadi dia sama kayak yang tadi gue sebut 3 poin tadi, buta informasi, bebal, terus juga emang udah gak mau ditolong. Itu juga berlaku untuk orang-orang di sekitar gitu, kayak buta informasi kan, sampai bayangin bupatinya itu kan sampai nyangkul sendiri. Iya, banyak juga polisi juga. Iya. Lupa gue. Iya. Itu karena mereka orang-orang yang, bukan gue ngomongin mereka gak pinter ya, tapi kan mungkin informasi yang disampaikan ke mereka harus dengan cara tersendiri. Makanya sekarang banyak banget selebriti yang atau influencer yang nge-spread bahaya tentang COVID, terus gimana cara penanggulangannya, gimana untuk memberikan semangat untuk orang-orang yang terkena COVID, itu pakai bahasa daerah masing-masing dengan gaya delivery yang bisa diterima. Betul. Kalau terlalu susah. Ya, tapi mungkin ya orang-orang yang kayak sampai ada yang nggak mau terima atau mengucilkan. Satu, mungkin dia emang belum bisa terima, maksudnya mengerti COVID itu seperti apa. Dia buta informasi. Kedua, rasa takut dia sih emang besar banget. Jadi akhirnya dia mengucilkan orang lain. Jadi di saat kita harusnya sama-sama bergandengan tangan untuk melawan ini semua, karena rasa takutnya kita kayak dia pengen menyelamatkan diri dia sendiri. Iya. Satu, ini yang bikin gue penasaran. Lu pernah cerita sama gue, kalau misalnya kalian tuh menikah tidak dengan cinta yang seperti ini gitu kan, sebelum dari penyakit COVID, lu mengerti kata cinta satu dan yang lain pada saat Andrea sakit. Kalau nggak salah, lu lari deh ke rumah sakit karena apa sih waktu itu keguguran ya?
kasusnya kan? Iya. Ya kan? Nah, terus kalian setuju bahwa itulah cinta sesungguhnya yang kalian rasakan. Nah, itu kan near death experience yang ke berapa tuh? Ke pertama. Terus kemudian ada autoimun. Sekarang, ya kan? Itu yang pertama. Terus kemudian ada autoimun. Walaupun nggak near death. Nah, sekarang ada COVID juga. Bisa gue katakan ini serem lah. Gue pengen tahu sih, I mean, how do you describe your love to each other? Karena kalian perjalanannya dalam masa berapa sih pernikahan? 8 tahun ya? Is it 9? 8? Tahun depan bulan 7. Tahun 7. Tahun 7. 7 tahun, you've been through so much. Banyak orang yang nggak been through seperti kalian. Ya, kamu ngomong nggak? Dari kemarin di YouTube channel gue kayak, Bimo terus yang ngomong, Andrea dong yang ngomong. Soalnya dia kalau ngomong dikit-dikit, ngomongnya nggak terlalu panjang kan. Andrea kalau ngomong nggak panjang, udah gitu. Udah gitu dikit-dikit ngeliat muka gue kayak, lu cebokin gue dong, cebokin omongan gue. Jadi gue disalahin. Gue disalahin. Ya betul, kalau misalkan harus mengungkapkan perasaan gue itu, gue tuh susah banget, nggak jago gue buat ngomong, tapi gue akan melakukan supaya orang tuh melihat, bukan dari perkataan gue. Andrea kan sebenarnya brand ambassador Adidas kan, tapi sebenarnya itu Nike banget bro, just do it dia tuh, just do it. Dia nggak ada planning apa, just do. Iya. Dia tuh juga practice make perfect juga bro, Andrea itu kayak Adidas. Nah, kalau Adidas kan impossible is nothing, bener tuh dia juga. Iya dia juga. Gimana kita ngelihat cinta ya, ini kalau kita boleh sharing juga, ini menarik nih. Katanya Andrea yang ngomong. Jadi, gitu. Iya. Yeah. Aku ngerasa setelah apa yang kita jalanin, bukannya kita ngerasa gimana ya, jadi aku ngerasa kita semakin dewasa satu sama lain, sama-sama ngerasa, ternyata kita bisa saling support dalam keadaan apapun ya, terus kita bisa ngelewatin segala permasalahan ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, terus ngerasa kayak benar-benar sayang kalau misalkan kita tuh tahu rasanya kalau misalkan kehilangan tuh seperti apa sih, walaupun kemarin ternyata cuman simulasi. Itu simulasi loh, 3 minggu itu berat loh ternyata, apalagi kebayang gak sih kalau misalkan amit-amit kalau misalkan itu bakalan lama banget, kayaknya aku nggak bisa. Kayak lo tau gak sih kalau di kantor-kantor suka ada latihan kebakaran gitu. Iya, kemarin. Di hidup kita tuh kayak gitu kan. Kalau di antara dari kalian ada yang diambil lo gimana ya gitu. Ternyata kita kalau makan kita nggak bisa panik. Tapi udah bikin kita belajar, semakin yakin kalau misalkan kita nggak bisa bergantung sama pemikiran kita sendiri, kita juga harus serahin semuanya sama Tuhan. Kita harus percaya kalau misalkan Tuhan emang punya rencana yang baik, walaupun kita nggak mengerti pada saat itu, tapi kita harus yakin kalau misalkan rencana Tuhan tuh emang nantinya akan baik buat kita. Amin. Tapi yang dites mulu kan dalam hal ini Bimo, in that sense, dites mulu kan Bimo ngeliat lo sakit, Bimo ngeliat lo ada autoimun, Bimo ngeliat lo di rumah sakit COVID-19. Lah lo sendiri, Bimo pernah, maksudnya lo pernah dites juga nggak? Kayak misalnya Bimo bandel, Bimo genit, Bimo boros, Bimo apa, gue nggak tahu. Andrea tiap hari gitu ya, tes Gue tuh mulu. dites mulu, dites kesabaran, ya kan? Dites kesabaran, karena emosinya dia itu gitu, dan ada sumbunya, kesabaran untuk jaga supaya dia nggak belanja, nggak boros. Waktu sih Bimo sering marah, gue nggak pernah lo lihat dia marah. Gue tuh bukan marah sih, gue tuh orangnya kalau ada sesuatu yang menurut gue di luar nalar gue kayak masa gitu aja mesti dikasih tahu sih. Contohnya adalah lu masak mie goreng, tapi lu masak mie goreng nih, tapi lu nggak nyaring mie goreng itu ke saringan gitu, lu nyaringnya pakai tangan gitu, bodoh kan? Yang kayak gitu gue kayak lu tuh gimana sih gitu. Nah, gue tuh untuk hal seperti itu sumbu gue akan pendek banget. Iya, pokoknya kalau misalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar pikiran dia, itu dia bisa marah gitu. Yang anti logika, maksud gue, kok dalam tanda kutip ya, kok goblok banget sih lu gitu aja nggak tahu gitu. Gue bisa bete, bukan ke Andrea ya, tapi ke semua hal. Jadi tapi gue kadang-kadang curhatnya sama dia kayak, gue kan kalau ngomong aja suaranya segini kan, kenceng gitu kayak, lu tau gak sih tadi tuh ibu gue nih ngelakuin gini-gini, coba lo pikirin deh. Andrea tuh kayak, Iya, tapi gue tuh harusnya kayak, tapi kan mungkin dia punya pemikiran lain kan, semua orang pikirannya nggak kayak dia, berarti gue harusnya kayak, enggak sayang, pikirannya mungkin kayak gini gitu. Masa ngirim mainan, ini kakinya putus gimana sih, lo tuh pikir gak sih pakai otak tuh? Kayak, Andrea tuh kayak,
Ya sabar. Yang penting gue sih gak marah ya, cuman emang begitu gaya ngomong gue. Lu sekarang berdua, bentar, film lu kan ada sama Rio sama, aduh satu lagi siapa tuh? Asti ya? Pasti. Film Asti kan? Lu satu film. Lu berapa film, berapa project ketunda? Gara-gara pandemi. Yang satu judulnya Kamu Tidak Sendiri. Jadi ini tentang bencana alam. Dan juga ada suspense gitu, bukan horor ya, tapi thriller. Yang satunya lagi kreasi, gue lagi persiapan. Ya, berarti tiga. Itu di luar dari event-event apa segala macam gitu kan? Oh iya. Wah, event sih bubar bro. Bubar jalan. Andre gimana? Gue harusnya ada Chris, Andre harus ada banyak banget event. Tapi ya, kalau kita mau marah misalnya, Tuhan kok ambil semua rezeki harus sudah di tangan kita ya. Tapi kalau kita ngeliat lagi ke bawah kayak, gila ya mereka banyak teman-teman kita yang buat makan besok aja nggak tahu gimana. Sedangkan kita masa mesti protes tabungan kita berkurang kan kayak nggak masuk akal. Jadi kayak di tengah kondisi seperti sekarang justru gue malah pengen ngebagi sama banyak orang di saat keterbatasan kita gitu. Gimana caranya kita ngetes solidaritas kita, kebersamaan kita untuk membantu teman-teman yang butuhin. Yeah. Lebih kayak rasanya sih gue. Jadi event-event hilang segala macam kayak ya udahlah satu dunia ngalamin itu bro, bukan di Indonesia doang. Dan mungkin itu emang jauh lebih untuk kebaikan bersama. Kalau misalkan tetap dijalanin eventnya akan membahayakan banyak orang juga kan? Iya benar. Kalau misalnya lu quantify, ya lu kira-kira nih ya, lu kisarannya 1 miliar ke atas, 1 miliar ke bawah. Penghasilan yang lu hilang, penghasilan lu yang hilang. Penghasilan yang hilang ke atas. 1 miliar ke atas. 2 miliar ke atas, 2 miliar ke bawah. Pas di sekitar 2 M-an lah, itu dari kerjaan plus bisnis ya, itu yang kita planning sampai mungkin 2 M nyampe nggak? Kayak 2 M juga nggak nyampe sih buat. Kalau ini dari kerjaan apa nih? Kerjaan yang anything, entertainment doang kan? Bisnis lo, entertainment. Oh semua. Lebih. Oh, itu kan baru dari Bimo doang. Belum Andrea dan gue punya bisnis Easy Money yang harusnya running gede banget, planningnya udah bikin ada kacamata, ada mainan, ada gue mau launching bla bla bla, bikin movement di Art Jakarta segala macem, gone semua. Jadi kayak ya lumayan banget yang gede. 3 miliar, 4 miliar. Enggak nyampe 4. 3 miliar atas ya. I think tuh enggak lah. Bener. Ya range-nya sih. Oke. Nggak apa-apa kok. Kita berdua taat bayar pajak, jadi nggak masalah. Iya. Dan sekarang lu mikirin gimana cara bantu orang kan. Tapi menurut gue ini teguran Tuhan sih, biar manusia tuh merasa cukup ya nggak sih? Kayak kita kan sekarang harus bertahan di masa-masa sulit ini, dan kita harus merasa cukup dan bersyukur kalau kita sehat, right? Nah, gue tuh yang justru kepikiran kemarin adalah kalau sekarang kita berbicara adalah ini kita manusia lagi kena virusnya adalah COVID-19. Gimana kalau sebenarnya bumi itu ngerasa manusia adalah virusnya, jadi dia minum antibodinya adalah nih gue minum COVID-19. Iya. Ini yang terjadi. Jangan-jangan ada kayak gitu. Gue tuh kemarin mikir apa iya gitu, karena terlalu banyak. Coba untuk menyembuhkan dirinya dia. Yes, gue merasa. Karena lihat kan baru Wuhan dibuka, kemarin Hubei apa Shenzhen gitu gue lupa provinsinya, mereka udah masak anjing lagi. Mereka udah ngelakuin tindakan-tindakan yang sama lah. Menurut gue di luar nalar manusia lagi gitu. Kayak gue nonton di Karmagawa sih, ada di Instagram Karmagawa, kayak anjing dimasak lagi, kayak binatang-binatang satwa liar sudah mulai ditangkepin lagi. Walaupun sekarang kemudian pemerintah Cina udah bikin peraturan baru lagi ya. Cuman maksud gue kalau nggak ada aturan baru itu ya akan balik lagi ke habitatnya manusia melakukan hal-hal kayak gitu loh bro, maksud gue. Nah Sabs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Ya bukan berarti gue juga mengamini orang-orang yang sekarang kena COVID emang harus dibuang, enggak ya, itu juga kan, bukan itu arah omongan gue adalah gimana kalau sebenarnya kita harus berbenah diri gitu. Iya. Gue tuh sama sekali tidak menyangka kalau ini akan terjadi di zaman modern, karena gue tanya orang tua, gue tanya siapapun, gue tanya 65 sama ini paran mana? Paran ini. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa sekarang.
98 sama ini parah mana? Parah ini, kenapa? Karena ekonomi dampaknya lebih panjang. Tadi gue dengan presiden, kita udah pertumbuhannya negatif sampai 2,8%, mungkin sampai ke tahun depan. Terus juga kayak, anjir setahun kita begini hidup. Tapi bener sih, gue juga kalau lu tanya gitu, gue juga masih berpikiran kayak, iya apa harus gue lakuin ya, apa harus kita lakuin. Kayak, ya sorry itu saya, kalau kita ngomong nih ya, kayak lu pasti lu punya tabungan. Gue sama Andrea ada tabungan. Gimana orang-orang yang bener-bener buat besok aja makan apa, itu gue pas kepikiran kayak gitu loh. Mungkin gue nggak bisa nyelamatin 1000 orang, tapi mungkin circle gue itu yang akan kita bantu dulu deh. Iya sih, benar. Karena itu yang terbaik yang bisa sama lain gitu, sama dengan menggarisbawahi kata-kata humanisme gitu, kayak ngerti nggak? Itu yang bisa kita lakuin. Bener. Dan kalau yang mau bantu sekarang bisa ke kitabisa.com/Andrea ya, Andrea Bimo. Kita itu bisa. masih dibuka. Masih dibuka. Kita bisa. Tapi itu bukan aja ya, tapi itu untuk bantuan kayak beli APD, beli masker untuk membantu rumah sakit yang membutuhkan. Iya. Tapi nanti setelah dananya juga, misalnya, let's say ada nggak alokasi untuk sembako, ada nggak alokasi untuk insentif ekonomi lain? Kita bagi, jadi kan kita sekarang APD pun juga udah mulai susah ya untuk cari itu semua. Nah, kita berpikir kan yang perlu itu bukan rumah sakit aja, kayak orang-orang lain juga, kayak orang yang membutuhkan kayak ojol, orang yang di pinggir jalan yang mereka tinggal di kayak Bantar Gebang, mereka kan juga perlu pertolongan dari kita juga kan, mereka juga akan susah untuk cari makan. Kita akhirnya membagi dana yang sebagian untuk APD untuk membantu rumah sakit, setengahnya lagi kita bagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi dari sembako itu beli. Nggak di Bantar Gebang aja sih, di mana-mana. Maksudnya orang-orang yang membutuhkan. Kita bikin survei juga kira-kira mana aja nih yang paling membutuhkan, karena itu dia tadi kita nggak bisa nyelamatin semuanya, cuma at least apa yang kita lakukan bisa bermanfaat deh. Yes. Thank you so much. Kalau mau bantu berarti langsung gue taruh linknya di sini, gue taruh tulisannya www.kitabisa.com/Andrea Bimo. Terus kalau mau support produk-produk kita, produk-produk lokal, memberikan pekerjaan juga, Easy Money Universe, ya kan Kak? Iya. Easy Money Universe sama Our Soul. Jadi Our Soul kemarin udah bikin gerakan bagi-bagi 2.000 masker dan kemungkinan akan produksi lagi masker kain. Itu kita kerja sama brand-brand lokal, namanya Gerakan Indonesia Kuat. Terus Easy Money juga akan bagi-bagi kain juga, masker kain juga. Plus nanti ada gerakan setiap beli bajunya Easy Money akan ngebantu untuk orang-orang tidak mampu, dikasih masker, dikasih bingkisan sembako dan lain-lain, tapi itu masih di works lah. Yes, Awerzul dan easymoneyuniverse.com, setiap uang-uangnya nanti akan didonasikan untuk kebutuhan-kebutuhan sekarang. Thank you so much. Bim, thank you banget. Andrea, I wish you well. Berdua romantis selalu, buat orang lain iri selalu, couples goals selalu, dan sehat-sehat selalu, because I love to see you guys be there and spread the positivity. Thank you banget. Thank you guys, love you guys.